baik. Alhamdulillah wa syukurillah pada nikmat bahwa pada siang hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah SWT sehingga dapat bertemu dalam acara desiminasi ternyata modul 1.4 bahwasanya dalam melaksanakan tugas belajar ini diberkati Allah SWT menghadiri undangan kami untuk berbagi aksi baik, disiplin positif, yang mana nanti kita akan mengetahui tentang yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, dan yang keempat kebutuhan dasar. Yang kelima yaitu posisi kontrol institusi dan keyakinan kelas. Kemudian yang ketujuh segitiga institusi. Bapak Ibu yang kami hormati, kita saja untuk yang pertama. Jadi tugas ini berbagi praktik baik, disiplin positif. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini kita akan menambah pengetahuan dan bisa berubah paradigma belajar kita, paradigma pemikiran kita dalam menyikapi apa yang harus kita lakukan sebagai insan pengajar di sekolahan yang dituntut untuk melaksanakan perubahan. Kalau dulu itu ada mahasiswa perubahan, ya, mahasiswa diharapkan bisa merubah, dan kita guru sekarang saya jadi guru harus bisa merubah juga. Next, kita lanjutkan untuk perubahan paradigma belajar. Dr. William Glasser dalam control theory, choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol sebagai awal perubahan dalam paradigma belajar yang selama ini kita yakini. Jadi Dr. William ini merevisi atau kalau ada yang salah, kita revisi, perbaikan. Yang pertama tentang ilusi mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun guru sedang mengontrol perilaku. Dan demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi murid itu juga artinya kita tidak bisa memaksa murid, ya. Tapi kita beranggapan bahwa kita bisa mengontrol. Ketika kita bisa mengontrol itu sebetulnya murid itu ya pas mood untuk kita mengikuti arahan kita. Tapi pas dia ingin bebas, ya, dia ya lepas kontrol. Kita itu bebas dalam hal positif ataupun negatif. Karena apa? Tidak semua, tidak seluruhnya perilaku siswa itu terkontrol oleh kita. Tidak semuanya dalam pantauan kita. Ini yang dimaksud oleh Dr. William Glasser dalam control theory, choice theory. Kemudian yang kedua, ilusi, anggapan, imajinasi, bahasa tinggi, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif bujukan dalam bentuk-bentuk kontrol
segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu, ya. Ilusi bahwa dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak tujuan. Kita beranggapan bahwa murid itu pasti dalam kontrolan kita, pasti dalam genggaman kita yang bisa kita rubah menjadi sesuatu. Selama ini seperti itu, ya. Baik gurunya siswa tergantung gurunya. Itu pandangan lama. Makanya Dr. Glaser tadi, William Glaser, merevisi pandangan-pandangan itu, dirubah paradigma. Tidak seperti itu. Itu pas lagi anak itu mood, pas lagi anak itu enak untuk diajak komunikasi, ya. Enak untuk dikontrol, atau pas mood untuk dikontrol. Tapi dia punya dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya. Terus. Kemudian yang ketiga, bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, seorang pondok itu dibully, digasani, ya, itu dan mentalnya kuat. Itu ilusi. Kritikan dan membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu hanya ilusi, ya. Menurut Dr. William Glaser, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Ayo, aku kok salah ya terus, aku kok orang benar terus ini. Itu demikian. Itu ilusi. Apakah kalau kita menyalahkan anak terus, biar anak itu nanti bangkit, ya, itu ternyata dikritik juga. Bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Di yang jelek-jelek, nanti anak akan merasa dia sering bersalah. Kemudian yang keempat, ini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, baik itu guru, senior, dan sebagainya, ya. Itu punya hak untuk memaksa. Ayo, ikut saya. Ya, guru. Seperti itu ya. Orang dewasa itu mempunyai hak untuk memaksa, guru mempunyai hak memaksa murid. Itu paradigma lama, makanya dikritik oleh Dr. William Glaser. Ya. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan. Kok akhirnya apik, ya oleh bermanfaat. Ini yang paradigma lama, sehingga perlu dirubah. Nah, ini kritik-kritik perubahan yang dilontarkan oleh Dr.
Bila kita ingin membuat kemajuan, perolehlah sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Kalau ingin baik, ya dirubah sedikit-sedikit. Tapi kalau ingin tujuan kita itu baik, ya kita ubah tujuan. Ini perubahan paradigma belajar. Ya tidak? Ya, apa ini? Yang pertama apa ini? Realitas. Kita semua. Realitas kebutuhan kita sama. Stimulus respon. Fungsi kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi stimulus respon dengan fungsi kontrol itu berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Iso yang kontrol sama. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, fungsi kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Ini yang harus kita rubah dari paradigma belajar kita. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Fungsi-fungsi kontrol ini sebagai paradigma perubahan. Ya. Terus Anda tidak bisa mengontrol orang lain, terus kita tidak punya kekuatan untuk mengontrol, kekuatan untuk merubah anak dan sebagainya. Ya bukan mutlak seperti itu. Tapi paradigma ini memposisikan manusia atau anak itu pada posisinya. Sehingga anak itu nantinya tidak harus dipaksa terus, harus dipressure, tapi dia punya kebebasan. Manusia yang bebas, karena judulnya Merdeka Belajar. Kita belajar itu mutlak. Ya. Artinya belajar semeriah mungkin, sebahagia mungkin. Ya. Karena kita tahu bahwa negara mana itu Bu yang terbaik metode Finlandia. Itu ternyata dengan kita jam belajarnya lama kita. Iya kan? Dan sana itu seragam tidak pakai payung, bahkan tidak pakai seragam. Karena apa ya, seperti itu, merdeka belajar. Nah itu yang diukur matematikanya atau apa agama? Kenapa sangat berbeda? Ada yang perlu ditanyakan? Monggo. Cukup? Lanjut. Baru satu, masih 9. Disiplin positif. Arti disiplin kebanyakan hubungan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Tata tertib sering dihubungkan dengan hukuman, padahal sungguh berbeda. Ya. Kalau bedanya peraturan dengan kesepakatan apa? Peraturan dengan kesepakatan. Kesepakatan itu guru dan murid sama-sama membuatnya. Kalau peraturan biasanya dibuat oleh guru sendiri. Betul. Iya sama. Idem. Ya, ya, gitu ya. Jadi peraturan dengan kesepakatan.
kesepakatan, ada hak bersama untuk menentukan nasib, menentukan peraturan. Ya. Tapi kalau peraturan itu sudah dibuat, yang buat mungkin atasan kita atau pihak yang ya. Kemudian ya, ini kita awali dulu dengan sosialisasi. Di mana ada kemerdekaan itu harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self discipline. Ya, yaitu kita sendiri yang mewajibkan, wajib menjadi disiplin, wajib menjadi baik, itu menjadikan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konsepsi keteladanan sikap merdeka yang pada tahun 2013 di mana ada kemerdekaan, itulah harus ada disiplin yang kuat. Kita ingin merdeka, tapi harus melekat kedisiplinan. Tidak boleh bebas. Kalau kita betul-betul merdeka, merdeka bebas, tapi harus ada. Kemudian ya, Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diartikan sebagai belajar. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka berdasarkan tindakan pada nilai-nilai kebijakan universal. Disiplin positif. Disiplin berarti positif. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuknya murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, dan berpemimpin. Disiplin, tujuan disiplin ya supaya memiliki kejujuran, memiliki karakter, ya, sehingga apa yang menjadi tujuan dapat tercapai. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Ini tokoh Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. 3 motivasi perilaku manusia. Kenapa kita melakukan sesuatu? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, pasti ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini tujuan kita melaksanakan sesuatu, ya tidak lepas dari 3 ini menurut Dian Gosen. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Tapi kita melakukan apa saja, tidak lepas dari 3 ini. Ada yang ditanyakan, Bapak Ibu? Ya. Kita untuk diskusi dulu. Ya. Sudah ngantuk? Ngantuk? Iya, Pak. Oke. Selingi ya. Selingi dangdut. Selanjutnya tangan ke atas ya, nggak bisa dulu. Atas menggapai bintang, tangan ke samping, turun ke kanan, tangan depan. Kali ini ada musiknya. Untungnya itu ada speaker di atas menggapai bintang, tangan ke samping, turun ke kanan.
semangatnya. Ya, kita lanjutkan. Ya, tetap semangat. Next. Ya, ini perilaku manusia tadi yang kita gambarkan bahwa setiap perilaku kita tidak lepas dari hal tiga ini. Ya, dari punya tujuan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kita mesti mencari yang aman, yang nyaman, atau mendapatkan imbalan atau penghargaan. Paling tidak penghargaan itu tidak berupa fisik, pengakuan dan sebagainya. Itu menjadi motivasi. Dan yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan, biar orang menganggap kita Pak Arifin itu sergap, terus saya semangat untuk sergap. Atau menganggap orang kita pandai, terus kita terus belajar. Ingin memenuhi keinginan orang lain, biar anggapan itu betul aja. Atau menghargai diri sendiri. Oh, saya itu sebagai pimpinan, sebagai guru, sebagai wali kelas harus memberi contoh yang baik. Itu termasuk motivasi yang ada, yang membuat kita menjadi senang untuk melakukan sesuatu. Tidak lepas dari itu. Lanjut untuk kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Diakui atau tidak, pasti ini yang menjadi dasar. Kalau ada yang lain berarti tidak dasar. Ya. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Lelah ya makan, ya, panas ya ngaum. Ya. Nah, ini kebutuhan untuk bertahan hidup. Kayak kepanasan terus kok lele, akhirnya ya orang makan lele, akhirnya itu kebutuhan survival. Ya. Dimanapun ini melekat. Ya. Tidak ada orang yang membiarkan dirinya sendiri untuk tidak bertahan hidup, karena itu sudah kodrat kebutuhan kita. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kasih sayang dari orang lain dan diterima keberadaannya, orang disio-sio. Ya. Dimanapun pasti kita memposisikan seperti itu. Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Ini kebutuhan ini, ya, kebebasan, kita pasti ingin bebas. Ayo ke sana, bebas untuk melakukan sesuatu. Orang-orang tanggungan pengumuman, nah itu kita pasti ada keinginan. Orang kebutuhan ngajar, pulang ingin bebas, karena itu kebutuhan manusia. Ya. Ada kebutuhan untuk kesenangan, senang, ya, senang, ya. Di sana senang, di sini senang. Ya. Ada lagunya ya? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, di kantor senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Kemudian ada kebutuhan akan penguasaan, the power, inginnya menguasai, ya, menguasai kelas, menguasai sekolahan, menguasai rumah, karena ini rumah saya harus saya kuasai, jangan sampai saya mengganggu dan sebagainya. Ini kebutuhan dasar manusia. Ya. Karena ini teorinya orang non-muslim ya beda. Mungkin kalau caranya orang Islam ya kebutuhan kita untuk bersyukur, kebutuhan kita untuk ibadah. Karena ini beda. Teori. Tapi pada dasarnya itu menyangkut dan kemudian posisi kontrol, prestasi
institution restructuring school disiplin buku mengembangkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang-ruang kelas. Selama ini ya, keberadaan kelas dan sebagainya itu berpusat pada guru. Apakah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan siswa, murid melalui serangkaian riset berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser ya, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru atau orang tua atau atasan. Kelima posisi kontrol tersebut ya, kita sebagai posisi kontrol Bapak Ibu mesti 1. Menghukum. Cara kontrolnya ya, dihukum. Orang yang kontrol dihukum. Mengejar. Orang yang menang dihukum. Mengatur kontrol. Jadi guru sebagai posisi kontrol mempunyai posisi menghukum. 2. Membuat rasa bersalah. Diberi informasi kamu salah dan sebagainya ya. Kemudian posisi kontrol sebagai teman, anak-anak kita ajak komunikasi dengan baik sehingga posisinya menjadi sebagai teman, kita ajak diskusi, kita ajak bermusyawarah. Atau posisi kontrol kita sebagai pemantau, tidak tentu gerak-gerik ataupun perilaku anak. Dan yang terakhir posisi kontrol guru yaitu dengan menjadi manajer. Manajer sebagai pengatur segalanya. Dengan pengatur segalanya dia di kelas apapun yang ada di kelas atas pantauan atas pengaturan panjenengan semua. Ini dari posisi kontrol. Nah, ini menghukum. Menghukum bisa menggunakan hukum fisik ataupun verbal. Guru-guru menerapkan posisi menghukum akan berkata, patuhilah aturan saya. Awas kalau selalu saja salah, selalu pasti akan ada yang kena hukuman. Perbuatan merasa bersalah, mungkin dengan katakan, ibu saya kecewa, disuruh diam, disuruh di kelas, malah pada keluar. Ini posisi kita dalam memposisikan posisi kontrol terhadap anak, ya, terhadap orang lain. Kemudian sebagai teman, guru pada posisi akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Dialog yang baik itu termasuk positif. Kalau negatif dan lain-lain itu negatif. Atau melakukan sesuatu dengan sedikit paksaan. Ayo Cang, jujur kabeh, bangun nih, angkat. Kemudian pemantauan, mengawasi, mengarahkan posisi pemantauan berdasarkan peraturan. Tadi berkata, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Kalau kamu itu tidak taat, tidak patuh,
Kemudian manajer posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya. Apa yang kamu yakini, apa yang kamu sudah berbuat, ya, harus di apa itu, ada konsekuensi. Ya, kita tidur lagi. Kalau ini lagunya bunyi apa sih? Bisa? Saya itu dulu yang pernah tahu lagu ini, tapi pas ada acara apa tahu lagi. Aslinya yang mana ya saya? Biar saya ngatur. Malu-malu juga ada apa-apa. Posisi kontrol restitusi dari yang kamu dasarnya untuk istirahat di asinan. Posisi kontrol restitusi yang saja tadi manajer sudah. Keyakinan kelas
diwujudkan dalam bentuk apa? Kesepakatan kelas. Sehingga keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, ini Bapak Ibu masih adakah yang membuat kesepakatan kelas dengan bentuk yang negatif? Itu tidak digunakan. Contohnya dilarang coret-coret tembok, itu tidak boleh. Yang betul ya, menjaga kebersihan tembok atau dinding. Jadi sama-sama tujuannya, tapi menggunakan kalimat yang positif. Ya, dilarang bicara sendiri saat guru menerangkan, itu juga tidak tepat menurut teori. Yang tepat apa? Di saat guru menerangkan, anak-anak atau tenang. Ini yang masih kita lakukan kemarin. Ini ada teori baru, ilmu baru tentang membentuk keyakinan kelas. Termasuk dalam kurikulum Merdeka itu tidak ada hukuman dan juga tidak ada memberi hadiah. Reward and punishment itu tidak ada. Tapi anak diajarkan bahwa apa yang kita lakukan ada konsekuensinya, merupakan tanggung jawabnya atau kewajibannya. Kalau kita bekerja sudah digaji ya, masih ingin reward lagi, padahal itu sudah kewajiban. Anak diterangkan, ini adalah kewajiban kita. Baik ada reward atau tidak itu pengaruh. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dibagi oleh warga kelas. Makanya di atas itu harus bersifat pernyataan universal, tidak peraturan yang rinci dan konkret. Tadi menjaga kebersihan tembok atau dinding. Maka yang rinci, mencoret, mewarnai dan sebagainya itu tidak ada. Keyakinan kelas sebagai suatu hal yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Untuk sing aneh-aneh, sing orang pernah dilakukan atau sulit dilakukan. Semua warga kelas sebenarnya itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan lewat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat atau peraturan kelas, kesepakatan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, mungkin lain dari ketika ada ini kok dilakukan terus ataupun ini kok sulit dilakukan. Bagaimana kalau kita ubah itu termasuk keyakinan. Prosedurnya pembentukan keyakinan kelas, mempersiapkan warga sekolah atau murid di sekolah atau kelas untuk berjurah pendapat. Ya, kami memberi masukan, misalkan semua masukan, susunan keyakinan dan pembentukan keyakinan kelas. Adalah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah, ini ditekankan lagi. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat yang positif, berjalanlah di kelas atau di koridor. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Ya. Kemudian setelah keyakinan sekolah kelas dibuat, semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang, dilihat
Tidak, cenderung ini dengan aneh. Jadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang ada di kelas-kelas itu bisa jadi nanti diubah karena sesuai dengan kebutuhan. Keyakinan kelas karena diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga, ditempel. Ini segitiga restitusi. Bapak Ibu, segitiga restitusi ini untuk memecahkan masalah apabila ada anak yang tidak sesuai aturan atau tidak atau melanggar aturan. Ini ilmu baru, ya. Mungkin yang dulu kita tidak mendengar. Ini ada segitiga restitusi, ada 3 tahapan, 3 pelaksanaan dalam menangani siswa. Ya, restitusi juga dari proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Ciri-ciri restitusi membedakan dengan program disiplin. Beda dengan mendisiplinkan. Mendisiplinkan itu mengajak seseorang untuk dipaksa patuh. Tapi beda dengan segitiga restitusi. Ini apa itu langkahnya, teorinya ini. Jadi teori kontrol yang di atas ini. Yang pertama, menstabilkan identitas, stabilis the identity. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, validate the misbehavior. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, seek the belief. Ini cara menangani anak yang salah atau yang tidak. Yang pertama, menstabilkan identitas. Anak diajak mungkin ke ruangan yang enak atau ke tempat yang teduh, tidak panas, terus distabilkan. Yang marah itu dia tidak marah dulu, diajak ngobrol, biar ketika marah naik itu distabilkan, dia turun dulu, jangan langsung di jas atau yang lain. Ya, kamu salah dan sebagainya, jangan. Ini yang pertama, distabilkan, biar dia tenang dulu. Kalau sudah tenang, validasi tindakan yang salah. Ya, kamu kenapa tadi kok seperti itu? Alasannya. Jadi kita mengeluarkan alasan. Setelah stabil, tenang, di omongin ngalor ngidul, jangan masalah yang tadi, tapi dia tenang. Kemudian digali. Ya. Terus kita kasih hal yang positif. Memang kadang itu orang seperti itu. Karena alasannya membalas, ya, ada baiknya, ada memang seperti itu. Ya, dikasih positif bahwa tindakan yang dia lakukan itu semata-mata biar secara kasarnya itu tidak langsung salah, orang benernya. Jadi dia tidak merasa waktu salah, tidak mau ini. Tapi kita kasih sentuhan ya positif. Oh, berarti aku orang benernya ketika melakukan itu. Tetapi yang ketiga, kita harus menanyakan. Tapi kalau kamu seperti itu, apakah sesuai? Apakah baik? Apakah sudah sesuai? Kalau ini dibenturkan dengan keyakinan kelas, katakanlah orang-orang tembok, orang-orang tembok, gini itu, untuk akur, api, ya. Terus kamu tahu kan, tuh peraturannya apa, kesepakatannya apa, ya, menjaga kebersihan ini, biar saya awal lupa dan sebagainya. Dia akan sadar, oh berarti yang saya lakukan itu dengan dasar peraturan atau kesepakatan
itu kurang tepat. Jadi ini segitiganya yang dikenal dari segitiga restitusi. Ya. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ya. Menstabilkan identitas. Ya. Kamu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi validasi. Adakah cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu validasi tindakan yang salah. Menstabilkan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu buat tanda yang pernah melakukan ini. Menanyakan keyakinan. Ini jadi mungkin Bapak Ibu bahwa kita dalam menangani anak itu tidak ada alurnya ya. Ini ternyata ada alurnya. Ada 3 tahap yang harus Bapak Ibu lakukan ketika melaksanakan restitusi. Bagaimana bisa berhasil dengan baik restitusi itu, kita menggunakan segitiga restitusi. Kemudian yang dapat saya sampaikan dari slide tadi